petani dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membedakan bibit abal-abal maupun bibit unggul hasil sambung pucuk maupun okulasi atau sambung sisip. Nah, kali ini jika teman-teman lihat seperti ini, pasti teman-teman bilangnya ini bibit hasil okulasi semua. Kalau lihat sekilas ya, coba kalau kita lihat sekilas, mungkin teman-teman tidak bisa membedakan tuh mana yang biji, tuh mana yang sambungan, tuh. Nah, kalau ini sih positif dari biji teman-teman. Nah, ini dia positif dari biji tuh, karena tidak ada tanda-tandanya. Nah, beda halnya dengan yang di sini teman-teman. Apakah teman-teman bisa membedakan mana sih yang benar-benar hasil okulasi ataupun hasil dari manipulasi, ya, hasil okulasi maupun hasil manipulasi. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari, penjual bibit yang nakal, ya, tanda kutip penjual bibit yang nakal, kadang-kadang banyak memanipulasi bibit unggul. Ini terbukti di daerah saya teman-teman. Beberapa waktu lalu ada penjual bibit yang mengatakan ini sudah dilakukan okulasi ataupun sambung pucuk dan segala macamnya. Padahal yang terjadi seperti ini teman-teman. Ini untuk pembelajaran kita bersama, ya. Padahal yang terjadi seperti ini. Kita lihat, hanya tunas yang tumbuh saja, ya, bukan merupakan hasil dari okulasi. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Saya akan tunjukkan cara-cara memilih bibit yang unggul maupun yang abal-abal atau bibit yang okulasi dan mana yang manipulasi. Nah, jika teman-teman lihat di sini, ini merupakan bibit manipulasi teman-teman. Kenapa? Karena dia tumbuh tunas saja di samping. Nah, kalau kita kopet seperti ini, kita patahkan, ya, saya akan coba gunting, pasti teman-teman beranggapan ini adalah bibit unggul. Nah, seperti ini. Nah, kadang-kadang petani atau penjual bibit yang nakal itu, dia memang sengaja toreh-toreh seperti ini, nah, sampai lukanya kering, kemudian supaya nampak ada tandanya ini bibit yang asli, ya, bibit hasil okulasi. Dia memang sengaja toreh-toreh seperti ini, memang sengaja dilukai, dan nanti ketika kering di usia 2-3 minggu sudah kering dia, dan ini sudah siap dijual di pasaran yang dikatakan bibit unggul, ya teman-teman, ya. Entah terlepas dari jenisnya apa, ya, ini dijualnya dengan bibit unggul, bukan dari biji, padahal ini aslinya dari biji teman-teman. Nah, bagaimana cara membedakan asli dan yang palsunya? Kita bisa melihat seperti yang saya akan ambil satu sampel hasil ini dulu, hasil okulasi seperti ini. Dia akan ada luka seperti ini. Nah, maksud saya tadi itu akan dibuat dia luka seperti ini, seolah-olah terjadinya penempelan, ya. Jadi ini mau saya potong. Nah, seperti ini. Dia tadi bermaksud ingin membuat seperti ini, seolah-olah terjadi penempelan. Jadi ini kita buang. Nah, seperti ini dia. Nah, kalau teman-teman cermati dan amati, sebenarnya kalau kita lihat sekilas hampir sama. Kalau ini sudah dikering, ya, lukanya sudah disayat-sayat seperti ini, hampir sama. Tuh, kita hanya dapat melihat dalam bentuk daun. Kalau yang unggul itu daunnya memang sedikit tua ketimbang yang dari biji ini. Lihat daunnya muda, ya, relatif muda. Jadi teman-teman berhati-hati dalam menentukan atau memilih bibit durian seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari yang namanya okulasi teman-teman. Jadi lihat bekas sayatannya, tuh ada penempelan seperti ini, ya. Jadi ini tidak bisa dibohongi kalau seperti ini. Ini benar-benar bibit unggulnya, ya. Nah, bibit unggulnya kita tinggal potong saja kalau sudah seperti ini, biar pertumbuhan semakin bagus. Kita potong agak ke tinggi, tidak masalah seperti ini. Nah, nanti ini akan berkembang dengan pesat. Saya akan contohkan lagi. Saya ambil ini. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, ini hasil dari okulasi, bukan manipulasi. Kita potong. Nah, seperti ini dia jadinya. Tuh, ini yang aslinya, ya. Yang palsunya tadi kita buang. Ini palsunya kita buang. Jadi seperti ini tadi nih. Nah, penampakannya seperti ini.
Dan seperti ini palsu, grade palsu, dan ini grade palsu ya. Jangan dibeli kalau ada penjual-penjual yang seperti ini. Kalau seperti ini kita memang jelas dapat melihatnya ini biji, tapi berbeda halnya kalau perlakuannya dilakukan mereka seperti ini dan ditoreh-toreh seolah ada bekas sambungan ya. Ini jangan dipakai. Seperti ini juga nih, ini buang saja. Jadi untuk petani atau pekebun durian dalam membeli bibit juga harus berhati-hati. Belilah bibit pada orang-orang yang terpercaya, teman-teman ya, karena ada oknum penjual bibit yang nakal. Saya berkatakan ini oknum ya, tidak semua penjual bibit seperti itu, tapi ini ada oknum penjual bibit yang nakal yang sengaja memasarkan bibit seolah-olah unggul namun ternyata dari biji. Nah, dan ini ketika ditanam celakanya akan berbuah di atas 10 tahun, bahkan 20 sampai 30 tahun pun kadang-kadang belum berbuah juga. Sehingga banyak keluhan dari teman-teman, kenapa bibit saya tanam udah 20 tahun, 30 tahun duriannya, tapi bodong ya, tapi tidak mau berbuah. Inilah alasannya, karena banyak pedagang-pedagang bibit yang nakal untuk memanipulasi atau melakukan tipuan okulasi tadi, sehingga kita terkecoh melakukan penanamannya. Dan kadang-kadang sialnya lagi, ketika mereka melakukan sambung pucuk, kalaupun sudah terjadi seperti ini harus berhati-hati juga, teman-teman. Kadang-kadang yang diambilnya itu adalah dari durian hasil biji yang belum berbuah. Itu celakanya lagi, disambungnya. Sehingga otomatis walaupun sudah terjadi sambungan seperti ini, dia akan lama berbuahnya, teman-teman. Jadi jika teman-teman membeli bibit harus berhati-hati, jangan terpengaruh dengan harga yang murah. Karena kualitas atau harga itu menentukan kualitasnya, teman-teman. Semakin bagus harganya dan semakin terpercaya tempatnya, maka saya dapat jamin kualitasnya juga akan bagus. Jangan terpengaruh dengan harga yang murah ya. Jual-jual murah tapi apa ya, kita menyesalnya di kemudian hari karena berbuahnya akan sangat lamban. Seperti itu. Sama saja kita tanam dari biji kan, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil dari sambung pucuk. Ini saya pisahkan dari rekan-rekannya karena yang banyak itu saya simpan di paranet. Ini saya pisahkan dari rekan-rekannya, itu hasil sambung pucuk. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dipraktikkan di rumah. Dari saya terima kasih. Bye bye, semoga bermanfaat.